adalah ketika orang tua kita tersakiti melihat kelakuan kita. Semisal naudzubillah anak tersebut itu melakukan sesuatu yang buruk. Bagaimana hati seorang orang tua ketika melihat anaknya berbuat perkara yang tidak baik, maka orang tersebut akan tersakiti. Karena begitu agungnya orang tua sampai Allah Subhanahu wa taala menempatkan perintah untuk birrul walidain setelah kepada orang tua itu setelah tauhid. Bana wa qada rabbuka alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Dan telah aku wajibkan kepada kalian untuk beribadah hanyalah beribadah kepada Allah dan untuk buat kebaikan kepada orang tua. Dan juga bagaimana diriwayatkan bahwasanya sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu amalin ahabbu ilallah? Summa qala as-salatu liwaqtiha. Summa ayu syai'? Summa qala birrul walidain. Summa qala al-jihadu fi sabilillah. Suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawab, salat di tepat waktu. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena saking tingginya betapa pentingnya berbakti kepada orang tua, maka orang yang durhaka kepada orang tua pun mendapatkan ancaman yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya salah satu minadz-dzunubi tu'ajjil uqubatiha wa la tu'akhir ilal akhirah uququl walidain wal baghyu 'alan nas wa kufrul ihsan. Dikatakan ada 3 dosa yang tidak dosanya tersebut Allah langsung bayar kontan siksaannya di dunia sebelum di akhirat. Yang pertama adalah durhaka kepada orang tua, salah satunya. Dan juga ada 3 orang yang tidak dapat pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Salah satunya adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Semoga kita terlindungi dan terselamatkan dari durhaka kepada orang tua dan senantiasa berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang belum ada. Kemudian man ahzana walidayhi faqad aqahuma. Siapa yang membuat sedih orang tuanya, maka dia telah durhaka kepada mereka. Jangankan kita membuat luka ataupun menyakiti, kita membuat sedih saja itu sudah termasuk durhaka kepada orang tua. Maka dari itu jangan sampai kita menyakiti atau membuat hati sedih orang tua kita. Kemudian min adamin insaf an tabghada unasan asaw rabbahum wa la tu'aqib nafsaka idza asat rabbaha. Termasuk tidak bijak atau tidak adil atau tidak fair ketika seseorang itu benci kepada orang lain ketika orang lain tersebut melakukan kemaksiatan, namun dia tidak membenci atau menghukum dirinya ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika giliran dia melihat orang lain berbuat kemaksiatan, dia benci, tapi melihat dirinya sendiri dia tidak membencinya. Ini dia tidak fair atau tidak bijak. Seharusnya ketika memang dia bijak, ketika melihat maksiat kepada orang lain dia benci, dan ketika dia pun melakukan maksiat dia juga benci dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manjahada syahada. Siapa yang bersungguh-sungguh bermujahadah melawan hawa nafsunya, bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadahnya, salat malam dan berpuasa dan lain-lain, maka dia akan sampai kepada maqamus syuhud ila hadratil ilahiyah, yaitu dia akan mendapatkan anugerah yang besar. Dia akan wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan bukakan hijab, segala hijab, dan dia akan melihat rahasia-rahasia atau keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku untuk bersungguh-sungguh di jalanku, maka Allah akan memberikannya jalan, beberapa jalan. Jadi bermujahadah ini juga taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena berapa banyak orang yang diberikan kesehatan tapi dia tidak menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia
diberikan kesehatan atau untuk bermujahadah kepada Allah, lalu dia bermujahadah, maka Allah akan memberikan hidayah yang kedua, yaitu adalah jalan menujunya. Allah buka hijabnya. Kemudian man syaka daruratahu lazimat ma'unatuhu. Ketika ada seseorang itu mengadukan masalah genting atau masalah yang sangat penting kepada kita, maka kita wajib menolong orang tersebut. Ketika ada seseorang itu membutuhkan bantuan kepada kita, menceritakan bahwasanya dia butuh bantuan yang sangat penting, maka kita wajib membantunya. Kalaupun kita tidak bisa membantunya dengan harta atau tenaga kita, paling tidak kita tunjukkan kepada orang lain siapa yang bisa membantu orang tersebut. Kemudian ra'su kulli birrin nazala minas sama'i ilal ardi fil ju' wa ra'su kulli syarrin sa'ida minal ardi fis shiba'. Puncak atau pokok dari segala kebaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ke bumi adalah rasa lapar. Dan pokok dari segala keburukan yang naik dari bumi adalah rasa kenyang. Dari kemarin kita telah mendengar betapa banyak faidah atau rahasia-rahasia pentingnya kita merasa lapar agar menyedikitkan makan kita. Karena dengan kita menyedikitkan makan kita akan mudah beribadah, bersih hatinya atau tidak sombong, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan lain-lain yang dapat mendekatkan kita atau memudahkan kita melakukan perkara yang baik. Kana ba'duhum yuqsimu annallaha ma wasafa ahadan illa bil ju'. Jadi dikatakan bahwasanya mereka ini bersumpah kepada Allah bahwasanya Allah tidaklah membersihkan seseorang kecuali dengan rasa lapar. Maksudnya tidak ada orang yang mencapai derajat mulia menjadi seorang kekasih Allah itu kecuali dengan mujahadah, yaitu dengan merasa lapar. Bahkan Rasulullah SAW juga memilih jalan ini. Padahal Rasulullah mampu saja untuk memiliki segala harta, kekayaan maupun apapun yang ada di dunia ini, namun Rasulullah memilih untuk lapar. Bagaimana diceritakan suatu ketika Rasulullah SAW mendapatkan harta dari Bahrain yang begitu banyak. Namun waktu itu dalam keadaan berpuasa. Lalu Sayyidah Aisyah meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah baiknya ketika engkau sisakan 2 dirham untuk kami, lalu kami akan belikan daging dan untuk berbuka puasa. Namun harta itu sudah dibagikan oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menjawab apa? Seandainya kamu tadi minta itu 2 dirham, niscaya aku akan kasih. Lalu ini juga terjadi ketika Sayyidah Aisyah mendapatkan harta, setelah mendapatkan harta yang sangat banyak, lalu dibagikan seketika hari itu juga. Lalu ada jariyah atau pelayannya meminta, ya Sayyidah, alangkah baiknya engkau sisakan 2 dirham untuk kami belikan daging, lalu kami belikan buka puasa. Maka Sayyidah Aisyah pun menjawab, seandainya kamu meminta 2 dirham itu tadi, niscaya aku akan berikan. Inilah jalan yang dipilih oleh Rasulullah SAW, lalu dididik kepada keluarga beliau dan juga kepada sahabat tabi'in serta kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih untuk lapar, merasa cukup, hidup sederhana untuk lebih mudah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asy-syi'ru kalamun manzum hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Syair itu merupakan suatu kalimat yang tersusun atau ungkapan yang tersusun. Ketika kalimat tersebut itu isinya baik, maka baik, dan ketika kalimat tersebut isinya buruk, maka kalimat itu pun, syair tersebut itu buruk. Ini terjadi karena dahulu Rasulullah SAW itu difitnah sebagai seorang penyair. Wa ma huwa bisyair. Padahal Rasulullah bukanlah seorang penyair. Maka ketika ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang syair? Lalu Rasulullah menjawab, asy-syi'ru kalam. Yani syair itu seperti perkataan. Qabihuhu hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Kalau syair tersebut isinya baik, memuji Allah, memuji Rasulullah, maka itu juga baik. Seperti halnya penyair Rasulullah Hasan bin Sabit juga.
Tapi ketika syairan tersebut itu berisi celaan, cacian, makian, maka syair tersebut pun buruk. Karena zaman dahulu zaman jahiliyah dulu, kalau seseorang itu ingin menghina seseorang, maka mereka akan membuat syair yang mana syair tersebut dapat dikenang sepanjang masa bahwasanya orang tersebut buruk. Jadi syair dulu pandangannya itu kurang baik. Maka Rasulullah menjawab bahwasanya syair itu seperti kalam, kalau isinya baik maka akan baik, kalau isinya buruk maka buruk juga syair tersebut. Kemudian an-naumu akhul mauti wa huwa ta'tilunil hayah. Tidur itu adalah saudaranya kematian, dan tidur itu adalah menyia-nyiakan kehidupan. Dikatakan juga an-naumu mautus sughra. Tidur itu adalah kematian yang kematian kecil. Maka kalau kita perhatikan dalam doa sebelum tidur maupun bangun tidur itu tidak ada kata-kata alhamdulillah. Doa tidur kan bismika Allahumma ahya wa amut. Itu hanya ada kematian dan kehidupan. Lalu dalam bangun tidur pun gitu, alhamdulilladzi ahyana ba'dama amataha wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian. Kalau kita lihat di sana tidak ada ucapan alhamdulillah segala puji Allah yang telah membangunkan kami dan menidurkan kami, tapi ungkapan di situ adalah yang telah mematikan kami dan menghidupkan kami. Kalau kita lihat doa yang lain, yang di riwayat lain, bahwasanya ada juga doa setelah bangun tidur, di mana diriwayatkan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan ruhku kepada diriku dan memberikan kesehatan kepada jasadku dan mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Di sini berarti ketika tidur ini ruh kemana, ya kan? Pertanyaan seperti itu. Lalu di riwayat lain diceritakan bahwasanya ketika ada doa sebelum tidur, di mana diriwayatkan ada bismika rabbi wada'tu jambi, ada firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lan tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala itu menggenggam nyawa seseorang ketika dia mati, dan juga Allah Subhanahu wa taala ini menggenggam nyawa seseorang ketika dia belum mati di dalam mimpinya. Lalu Allah jelaskan memegangnya itu fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Maka ketika nyawa tersebut digenggam atau digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mati. Jadi kalau kita tidur lalu nyawa kita tidak dilepaskan oleh Allah, digenggam, berarti dia telah mati. Lalu keduanya wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan satu lagi, Allah lepaskan nyawa tersebut, kembalikan kepada orang tersebut sampai waktu yang telah ditentukan. Sungguhnya dalam kejadian tersebut terdapat ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ternyata tidur itu adalah kematian kecil. Sehingga Rasulullah dijelaskan dalam doa sebelum bangun tidur, yaitu yang doa yang lainnya, yaitu bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfir li dzambi Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Dengan namamu ya Allah aku letakkan, aku berbaring, dan dengan namamu aku arfa'u, mengangkat, maka ampunilah dosaku. Allahumma in amsakta nafsi, ya Allah kalau engkau memang menggenggam nyawaku maka farhamha. Artinya ketika kita tidur lalu kita bangun dalam keadaan wafat, maksudnya tidak bangun lagi, wafat berarti nyawa kita telah dipegang oleh Allah, maka farhamha, berikan rahmat kepadaku. Karena kita ketika mati lalu dimandikan, dikubur dan lain-lain, kita dalam keadaan sendiri.
Kalau tidak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan ketakutan ya. Karena berbahagialah ketika di alam kubur Allah akan tampakkan bagi orang yang baik surga, raudhatan min riyadil jannah. Bagaimana lubang yang kecil itu, tapi Allah tampakkan, luaskan seperti halnya taman-taman surga. Maka ketika seorang tersebut mendapatkan iman tersebut, langsung melihat taman surga tersebut, maka orang tersebut akan berteriak, ya Allah, aqimis sa'ah, ya Allah cepatkanlah kiamat, karena dia udah nikmat melihat surga, akhirnya pengen cepat-cepat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah melihat tempatnya di surga. Tapi sebaliknya, naudzubillah, ketika seseorang tersebut ketika orang tersebut dilihatkan neraka, maka orang tersebut akan, ya Allah, la taqumis saah, jangan kiamat dulu, karena dia telah melihat azab yang pedih, siksaan di neraka tersebut. Semoga Allah menyelamatkan kita, waqina adzabal qabr. Dan ketika Allah, wa in arsaltaha fahfazha, ya Allah, ketika engkau melepas nyawaku, maka jagalah diriku seperti halnya engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Itu merupakan doa untuk menjelas dari ayat yang tadi. Berarti tidur ini sungguh menyeramkan sebenarnya. Itu kita alami setiap hari, antara hidup dan mati. Bisa saja kita bangun, dilepaskan lagi nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita diberikan kesempatan untuk hidup, bisa saja Allah genggam, kita tidak bangun lagi dan kita wafat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik untuk melakukan ibadah kepadanya dan menjauhi segala larangannya. Amin. Berikutnya adalah az-zina fahishatun binasil kitab wa fadhihatun yaumal hisab. Perbuatan zina itu keji dengan nas kitab, nas Al-Qur'an, hadis, dan juga fadhihah dan hina yaumal hisab, dan akan dihinakan di yaumul hisab nanti. Allah akan menghinakan orang-orang yang telah berbuat zina, wal iyadillah. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan tersebut. Kemudian laisa syai' akrama 'ala Allahi minad du'a wallahu subhanahu yuhibbul mulihina fid du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bersungguh-sungguh di dalam doa. Al-mulihin ini dari kata alaha. Alahatil haja ila huduri. Sangat-sangat butuh untuk kehadirannya. Berarti seseorang ini meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Dia meminta, merengek dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan, sampai dikabulkan. Bahkan diriwayatkan, la ta'jizu 'anid du'a fa innahu la yahlika ma'ad du'ai ahad. Jangan sampai kamu lemah untuk dalam berdoa. Jangan sampai kita walaupun hidup sesusah apapun, tidak memiliki apapun, jangan sampai meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah binasa, niscaya tidak akan binasa seseorang yang masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hidupnya sesulit apapun, pasti Allah akan memberikan jalan keluar bagi hambanya tersebut. Jika tidak di dunia, maka nanti Allah akan membalasnya di akhirat. Kemudian idza turiqta fama hadar wa idza da'awta fala tubqi wa la tadhar. Idza turikta fama hadar. Kalau ada sesuatu kita ini idza turikta, kalau ada sesuatu yang datang kepadamu, maka syukurilah sesuatu tersebut. Kemudian kama anna ta'ata mudha'afun fil haram wal ma'siyatu aidan mudha'afatun fi. Seperti halnya ketaatan itu dilipat gandakan di tanah haram, begitu juga kemaksiatan yang dilakukan tanah haram akan dilipat gandakan siksaannya.
Kemudian man arada tauhid fa alaihi bitilawatil Quran ba'da subuh. Siapa yang menginginkan tauhid, keagungan atau derajat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya dia membaca Al-Qur'an ketika setelah subuh, ketika salat subuh. Tauhid di sini ya banyak ya. Dia beribadah kepada Allah atau meningkatkan imannya dia. Seperti halnya jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Karena makna kalimat tauhid itu adalah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini di mana? Man arada tauhid fa alaihi bi tilawatil Quran ba'da subuh. Itu diambil dari ada seorang diceritakan bahwa orang tadi dari Habib Abdullah kalau nggak salah, Habib Abdullah bin Umar atau Habib Hamid Wahad minal Aulia. Dia baca kitab itu berkenaan dengan rad, ya, rad terhadap kitab An-Nabhani. Itu Al-Imam An-Nabhani kan punya kitab banyak. Kemudian ada orang menulis rad, sanggahan untuk kitab Al-Imam Nabhani itu ya. Akhirnya setelah dia Habib ini baca kitab ini bagus, ada rad, bukan tujuannya bukan apa, karena orang kalau suka baca itu pasti di kitab-kitab yang enggak seakidah pun kadang-kadang ada manfaatnya begitu ya, ada manfaatnya gitu. Ini ada manfaatnya gitu, kayak kita baca buku-buku mungkin dia enggak seakidah dengan kita, tapi kadang-kadang Habib ini juga begitu, dia baca ungkapan tentang tauhidnya bagus, masalah akidahnya bagus, maka dia baca bukan karena kitab tadi membantah Imam Nabhani dia senang, enggak, karena Imam Nabhani itu nanti insyaallah kalau hatam ini nanti kita baca karya beliau ya, Asy-Syaraful Mu'abbad ya, kita nanti akan baca Asy-Syaraful Mu'abbad. Yang penting ini kita hatamkan dulu ya. Kalau nggak bisa sekarang nanti ada tahun depan insyaallah bismillah ya, ada kitab Asy-Syaraful Mu'abbad Imam Nabhani. Alhasil buku ini si Habib ini baca buku sanggahan tentang kitabnya Imam Nabhani gitu. Salah satu daripada itu. Akhirnya dia malam waktu baca, Masya Allah ini kedudukan Imam Nabhani di bagaimana kedudukan beliau ini di sisi Nabi Muhammad SAW. Waktu malam dia mimpi gitu, mimpi bertemu Rasulullah. Karena kemudian Rasulullah SAW melihatkan wajah yang tidak suka. Buat apa kamu pegang kitab itu? Gitu, ya. Untuk apa ini kamu baca kitab itu? Wala ya Rasulullah, ma'ajabani hadzal kitab. Aku enggak kagum sama ini illa ba'dul ibarah. Begitu ya. Ada sebagian ba'dul ibarah fi ma yata'allaq bit tauhid gitu. Ini berhubungan dengan tauhid. Rasulullah SAW ini dalam mimpi itu kemudian itu tadi man arada at-tauhid al-khalis, makna gitu ya, makna dari itu man arada at-tauhid itu fa alaihi bi qiraatil Quran ba'da subuh atau ba'dal fajar begitu. Kata Rasulullah, itu mau kuat imannya, mau kuat imannya, nggak usah baca macam-macam, baca aja Quran selesai sholat subuh. Nah, rutinkan, kita bisa ya, mumpung puasa bisa bangun sholat subuh. Kemudian jangan tidur dulu, baca walaupun 1 juz atau setengah atau berapalah semau-maunya ya, sekuat kita begitu. Jadi Masya Allah ya, orang-orang yang dicinta oleh Rasulullah SAW
ada sampai orang bikin rudud begitu. Tapi sama-sama dicinta juga berarti ya. Muallifnya dicinta, begitu ya. Al-Imam Nabhani berarti dia punya manqabah tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Habib ini juga ya orang luar biasa waktu itu, sampai ditegur, ya, ditegur langsung diberikan cara. Karena kita juga mengerti orang-orang kalau salah baca buku kan banyak itu orang jadi ya, jadi aneh-aneh. Ya, salah membaca itu penyebabnya. Kita baca buku yang mana aja dibaca. Karya siapa aja. Nah, gitu, ya. Sampai kalau salah baca buku, akhirnya dia meyakini karena ditulis dengan bahasa Arab, kan banyak juga yang ditulis dengan bahasa Arab tapi dia karya orang-orang orientalis, banyak, ya. Banyak. Assalamualaikum, ya. Kemudian kita lanjutkan sampai di mana, wazulzilu illa ghurura wansurna wasakhir lana hadzal bahra, ya. Kemudian sampai wansurna, ya Allah tolonglah kami, wansurna, tolong, unsurna, ya, wasakhir lana hadzal bahra, ya. Kemudian tundukkan, begitu ya, hadzal bahr. Bahr itu laut. Bagaimana Allah bisa menundukkan laut yang besar itu? Coba lihat. Pernah ke laut? Pernah? Pergi? Bentar lagi mudik, ya. Cari laut lah pokoknya begitu. Laut ombak yang besar, kita orang sejago apapun, mau pinter silat kayak mau pisah apa aja, kalau lihat laut kecil ya. Ya, orang mau sejago apapun, punya alat apapun di laut menakutkan itu. Baru lihat, ya Allah, kecil manusia, nggak ada apa-apanya, ya. Ini menunjukkan sesuatu yang besar pun bisa tunduk, begitu. Laut yang besar itu bisa tunduk dengan kekuasaan Allah, dengan kudrahnya Allah, ya. Dengan kudrahnya Allah. Bahar pun bisa tunduk, ya. Wasakhir lana hadzal bahr. Ini bahra kama sahartal bahra li Musa. Bagaimana? Seperti ditundukkannya, gitu ya. Arti tunduk itu lautan misalnya. Lautan itu punya sifat menenggelamkan ombak yang besar, begitu. Tapi buat Nabi Musa bagaimana akhirnya? Ya, kan terbelah, itu di luar nalar, nggak mungkin, gitu ya. Itu yang diceritakan, katanya ada orang bertanya kepada Sayyidina Umar, Yahudi, 10 pertanyaan, kemudian disisakan berapa? 1 ya, 3 yang tidak terjawab. Salah satunya pertanyaan si Yahudi tadi mengatakan begini, di mana ada daerah mana yang terkena sinar matahari, begitu. Mulai Allah ciptakan sampai hari kiamat cuma 1 kali dia terkena sinar matahari, cuma 1 kali, begitu. Yahudi tadi bertanya. Sayyidina Umar mengatakan panggil Sayyidina Ali. Ini kalau pertanyaan yang rumit-rumit, itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ditanya. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan waktu Nabi Musa, ya, berjalan di laut, Allah belah laut, kemudian jalan, itu terkena sinar matahari. Udah sampai sekarang nggak akan bisa lagi orang, ya, nggak ada lagi orang yang bisa membelah. Itu kalau film Nyi Roro Kidul itu cuma film, nggak benar, ya. Tapi yang benar yang disebutkan dalam Al-Quran, ya cuma itu, ya. Kemudian bertanya banyak, ada 3 masalah, ya. Termasuk matematika ditanyakan di situ juga, ya. Berapa bilangan yang bisa dibagi dari 1 sampai 10? Ya, tidak ada pecahannya, tidak ganjil. Bilangan berapa yang bisa dibagi 1 sampai 10 yang tidak ada pecahannya, nggak ada ganjil. Berapa itu? Ditanya. Berapa harimu dalam seminggu? 7. Berapa harimu dalam sebulan? 30.
Berapa bulanmu dalam setahun? 12. 7 kali 30 kali 12 itu nilainya. Nah, nilai nanti semua itu bisa dibagi, ya. Nggak ada pecahannya begitu, ya. Pakai kalkulator, ya. Jangan kalau gini diingat-ingat sampai malam juga nggak nyambung gitu, ya. Kama sakhartal bahra li Musa. Berapa? 2520. Nah, itu kalau dibagi berapapun dia nggak ada pecahannya, ya. Begitu. 2520. Nah, udah dikasih. Ya. Kemudian ditanya lagi apa? Berapa yang binatang apa atau makhluk apa yang tidak ada, yang nggak ada bapak, nggak ada ibunya, begitu, ya. Dia nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak ada induknya, begitu. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan banyak, dia cuma minta satu, Sayyidina Ali mau dikasih banyak. Apa itu? Ya, gibas kabsyahnya kambing yang dikasih untuk pengganti Nabi Ismail waktu disembelih, ya. Tiba-tiba malaikat datang bawa kambing. Itu kambingnya dari mana itu? Nggak ada ibunya itu, ya. Nggak ada. Kemudian untanya Nabi Soleh, ya. Harusnya dijawab banyak, itu dari ilmunya Sayyidina Ali, ya. Radhiyallahu taala anhu. Jadi laut ini juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta, ya, tundukkan semua itu sebagaimana engkau tundukkan kepada siapa? Nabi Musa. Itu di luar khariqul adah. Artinya begitu. Orang kalau sudah punya doa, punya keyakinan dan kenikmatan berdoa, itu hal-hal yang mustahil pun kecil. Gitu. Ya, kalau ngukur, wah nggak bisa. Jangan pakai kudroh kita. Kalau kemampuan kita lemas berdoa. Ya. Tapi kalau pakai kudrohnya Allah besar, bisa, kecil, ya. Mau dibikin apa? Yang jahat tumbang, bisa. Yang miskin jadi kaya, mudah. Yang jahil jadi alim, bisa. Kalau pakai kudrohnya Allah, ya. Makanya orang berdoa ini tadi digambarkan, kata dalam syarihnya ini mengatakan seperti itulah kekuatan doa, ya. Kemudian dibaca apa? Juga kalau di dalam perjalanan bismillahi majriha, ya, irkabu fiha bismillahi majriha, ya. Orang yang membaca itu insyaallah aman daripada tenggelam, begitu. Orang kalau kita baca bismillahi majriha, irkabu fiha bismillahi majriha sampai innallaha laghafurur rahim, ya, diberikan aman. Kemudian juga termasuk fawaid azimah nafi'ah ba'duha mujarrabah, man kataba ismahu ta'ala al-muqtadir wa 'allaqa 'ala safinah aminat, gitu, ya. Kalau punya perahu ditulis al-muqtadir, begitu, ya. Kalau mobil gimana? Pakai, nggak apa-apa, ya. Punya mobil, punya motor, punya, ya, supaya aman, gitu. Al-muqtadir, ya. Tapi motor nggak bisa jadi baru, nggak, ya, tetap gitu-gitu aja, ya. Yang penting aman, ya. Al-muqtadir, ya. Ada juga doa dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, begitu juga, ya. Doanya agak panjang tentang bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun asyhadu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini enggak asing doa ini, ya. Enggak asing di Wirdul Latif ada, ya. Ilma, ya. Ahsa kulla syai'in adada. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim wa anta ala kulli syai'in hafid. Baru dari innallaha inna waliyallaha alladzi nazzala al-kitab, ya, sampai
air fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dikatakan orang yang membaca mendawamkan doa ini ya, nanti bisa ditulis lagi insyaallah Ustaz Abdul Latif ya, dikirim ke grup ya, yang berdoa seperti ini amina minal gharq wal haraq. Itu insyaallah yang baca doa ini aman, rumahnya tidak terbakar atau dia juga tidak tenggelam, aman daripada tenggelam dan aman daripada ya. Ani Nabi SAW, aman ummati minal gharq idza raqibu fis safinah bismillahi majriha, gitu ya. Jadi aman untuk umatku kalau dia baca itu tadi. Kalau baca apa tadi? Bismillahi majriha. Ya. Kemudian doa Nabi Allah Khidir juga disebutkan, ini dipakai biasa di laut gitu ya. Kalau orang-orang yang suka melaut atau pelaut gitu ya, yang biasa lewat ke ya alhasil atau sungai besar atau apa kita baca. Jadi siapa yang baca kulla yaumin ya, man qalaha kulla yaumin 3 marrat ammanahu Allah minal gharq was saraq wa minasyaitan was sultan wa minal hayyati wal aqrab ya. Dzakarahu As-Suyuti. Ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Doa tadi ya. Aman daripada pencurian, aman dari setan, aman dari penguasa, aman dari ular dan kalajengking ya. Apapun itu ya. Wa sakhartan nara ila Ibrahim. Kemudian minta juga sakharta, kalau kan Nabi Musa bisa Allah Subhanahu wa taala menundukkan laut, sifat laut itu tidak membahayakan lagi, Allah tundukkan kepada Nabi Musa. Kemudian Allah pilih lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kasusnya apa? Atau kejadian yang luar biasa, api. Api juga yang membahayakan, yang mestinya membakar, tidak membakar. Karena siapa? Ya kudrahnya Allah. Begitu ya. Jadi kalau ada orang, saya kena penyakit, kata dokter penyakit ini nggak ada obatnya. Ada. Itu ya, ada. Kata dokter nggak ada penyembuhnya. Ada. Kecuali orang tua kepingin muda, itu nggak ada ya. Kalau cuma kata dokter gitu ya, masih bisa ya. Bisa. Harus diyakini, bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ilmunya dokter terbatas. Ya. Ilmu dokter terbatas. Ya. Tapi ilmunya Allah enggak terbatas. Jangankan cuma sakit yang disembuhkan, yang enggak ada diadakan bisa. Kan begitu. Yang enggak ada diadakan. Bisa. Makanya kita harus tadi ya, dengan doa itu banyak manfaatnya. Ketergantungan kepada Allah. Gitu. Ya. Kemudian sakharta an-nar li Ibrahim. Ya, di sini disebutkan Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Ya. Diceritakan di dalam hadis disebutkan an Ubay bin Ka'ab, anna Ibrahim alaihi salam hina awthaqu liyulqaw finnar qila kana min du'aihi alaihi salam. Ya, ada doanya. Ketika Nabi Ibrahim sudah diikat tangannya, kemudian akan dilempar ke dalam api ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat ini api terbakar. Kan membakar itu dipastikan dulu oleh Namrud. Siapa Namrud itu? Hah? Di waktu itu jadi apa Namrud? Hah? Di atas camat itu ya. Di atas camat, di atas wali kota, di atas presiden ya. Namrud di masa itu kuat ya, raja. Namrud untuk memastikan begitu ya, untuk memastikan bahwa ini api benar-benar bisa membakar, dicari dulu begitu ya. Udah panas, kemudian dicoba. Oh, benar nih, asli apinya. Ini asli. Berarti kalau dilempar ke situ pasti terbakar.
gitu ya. Subhanallah. Kan sudah artinya pakai akal itu Namrud sudah mengatakan pasti dia akan mati ini Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim dilempar akan mati pastinya. Gitu. Tapi Nabi Ibrahim berdoa juga. La ilaha illa anta subhanaka rabbul alamin walakal mulku la syarika lak. Ya. Qala Wahab, qala ya ahad ya samad, bika asta'in wa bika astaghis wa alaika atawakkal. Ada yang mengatakan, ada doa yang lain ditambahkan seperti itu. Hasbiyallah la ilaha illa huwa wa ni'mal wakil. Ya. Ya Rabbi innaka anta ta'lam imani. Ya. Laka wa udwana qaumi fiq fansurni alaihim wa najjini minan nar. Masya Allah, Nabi ini ya. Ya Allah, engkau mengetahui bagaimana imanku kepadamu, kemudian dan engkau tahu bagaimana permusuhan musuh-musuh itu dia, jahatnya Namrud maksudnya. Fansurni, ya Allah, tolonglah aku. Wa najjini minan nar. Najjini minan nar. Masya Allah. Selamatkan aku dari api neraka. Berarti dari api. Berarti Allah, Nabi Ibrahim sudah percaya Allah nanti pakai caranya, gitu ya. Nggak pakai caranya. Kalau pakai akal manusia ini gimana caranya supaya api itu dimatikan dulu? Enggak. Itu akal manusia. Akal manusia dimatikan, dipadamkan dulu, ya. Kemudian dikasih air begitu, sudah dingin, baru dilemparkan ke situ, selamat dia. Tapi Nabi Ibrahim nabi. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dia percaya. Doa percaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tsumma uhiya bihi bil manjanik ilan nar. Oh gitu ya. Dilemparkannya itu pakai manjanik gitu ya. Jadi kayak pakai alat kayak ketapel besar begitu ya. Dilemparkan Nabi Ibrahim itu ke dalam mana? Api itu dimasukkan ke dalamnya. Ya. Fastaqarra lahu Jibril. Masya Allah. Jibril datang. Qala ya Ibrahim, alaka hajah? Tanya Nabi Ibrahim, punya hajat kau? Ya. Faqala amma ilaika fala. Kalau sama ente enggak perlu ana. Ya. Padahal Nabi malaikat Jibril itu perantara antara dia dengan Allah. Turunnya wahyu, turunnya perintah itu lewat Jibril. Sayyidina Jibril alaihi salam. Ya, orang Islam maksudnya ahlu sunnah itu wajib memuliakan, nggak boleh itu buat cerita-ceritakan sering. Ya, kita dengar itu. Bril. Oh, itu kurang ajar itu. Ya, songong. Ya. Itu harusnya dipenjara 20 hari tidak dikasih makan begitu katanya. Enggak boleh, kurang ajar Nabi. Innahu la rasulun karim. Allah yang mengatakan innahu la rasulun karim. Jibril itu utusan yang karim. Ya, enggak boleh buat bercanda, buat cerita-cerita berabrir kurang ajar ya. Jangan dikubur kalau begitu, ya. Orang yang kurang ajar itu jangan dikubur. Ya, tunggu mati nanti. Ya. Jadi kenapa Nabi Ibrahim mengatakan anak nggak perlu? Ini diceritakan, Habib Zain pernah menceritakan kadang-kadang manusia, orang-orang itu bisa ada taslim. Kalau kita terpojok sana sini hilah kita sudah nggak ada semua, begitu. Mau coba begini, saya punya teman janji begini, kita cari ke sana. Semua bantuan manusia udah tertutup semua. Akhirnya kenapa? Ngapain kita? Nggak? Pasrah. Nah, pasrah itu semestinya nggak harus tidak perlu sampai kita coba sana sini. Pasrah bisa dimulai pertama gitu ya. Langkah pertama langsung pasrah. Pasrah apa kata Allah? Begitu. Nah, jadi dia lagi menikmati hubungan dengan Allah secara langsung, nggak pakai perantara, nggak, biarin. Apa kata Allah? Allah cinta kok, ya. Allah Arhamur Rahimin, dan aku juga cinta gitu, Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Jibril, akhirnya kalau dia mengatakan Nabi Ibrahim mengatakan begitu, kata Jibril, kata Sayyidina Jibril, fasal rabbak. Kalau gitu mintalah kepada Allah. Ya udah, ya.
Qala alaihi salam, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ya, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ya. Cukup ya, aku tidak perlu meminta apa-apa. Begitu ya, kepada Allah, karena Allah yang Maha mengetahui itu lebih tahu tentang keadaanku. Begitu. Ya. Jadi sudah Allah yang Maha tahu. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali, ya, wa ikhtiyari, itu ikhtiar semua dan sebagainya, Allah tahu kok. Dan begitu aja, akhirnya dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Akhirnya diriwayatkan juga oleh Imam dari Ibn Abbas, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu katanya dibacanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini luar biasa ini. Ya, bacaan doa ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini juga Anda dapat ijazah dari Habib Zain, orang kalau punya hajat apapun baca 450 ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hal-hal yang tidak bisa kita raih kadang-kadang bisa tembus, bisa baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, yang baik lagi jika kita sholat kita sholat hajat dulu kemudian baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Ya, anak, istri semua suruh baca bareng-bareng, nanti di hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang besar begitu. Jadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ini Nabi Ibrahim waktu dilempar masuk ke dalam api bacanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Kemudian para ulama di sini dijelaskan bagaimana akhirnya ceritanya bagaimana itu. Setelah Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, terbakar tidak? Enggak kan? Selamat dia. Kemudian bagaimana cara menyelamatkannya? Taskhirnya itu bagaimana? Kaifiyatut taskhir. Bagaimana cara Allah menundukkannya itu api supaya orang enggak selamat, supaya orang selamat? Bagaimana? Ya, ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yakhluqullahu taala fi jismihi kaifiyat hararah qawiyah la ya'mal fiha an-nar. Gitu ya. Allah jadikan ya, badan Nabi Ibrahim itu kalau dibakar nggak masalah. Nah, itu kata itu caranya bisa juga ya. Tapi yang penting selamat lah gitu ya. Atau disebutkan itu. Bagaimana hararah itu? Kalau dalam ilmu tasawuf namanya bagaimana orang panas. Sesuatu yang panas tidak akan terasa panas jika sesuatu yang diberikan tadi lebih panas. Kan begitu katanya. Ya. Nah, ini air dingin. Kemudian kita masukin es, lebih dingin lagi. Begitu. Dia nggak merasa. Es itu tidak merasakan dinginnya daripada air yang dingin tadi karena lebih dingin. Begitu juga panas, begitu juga. Bagaimana caranya? Allah disebutkan di sini wa tilka hararatul isyq wal mahabbah. Masya Allah, Nabi Ibrahim diberikan namanya hararatul isyq, ya, panasnya cinta. Cinta itu panas, membara, gitu ya. Isyq kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau orang-orang tasawuf menyebutkan namanya hararatul wisal. Ya, ada kehangatan bercinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di waktu dia doa. Ini bisa, ya. Ini ilmu yang luar biasa, ya. Sehingga Allah menghilangkan tadi ya, menghilangkan rasa panasnya tadi. Yang tersisa hanya apa? Sara yataladdad, ya. Yang ada juga enak malah di situ, ya. Juga merasakan enak. Gimana enak itu? Kita dari tempat yang panas, begitu ya. Kita di tempat yang panas, orang Afrika yang biasa dia suhu udara di sana 40, ya, 50 misalnya, panas sekali kan? Begitu. Ini di sini Bekasi panas nggak? Hah? Enggak terlalu. Bagi orang Afrika itu yang datang, yang biasa di sana 50 sampai di sini enak Bekasi, luar biasa, nggak panas gitu ya. Tapi kalau ada orang yang biasa di Kuningan, gitu ya, yang biasa dingin atau di Cianjur atau daerah mana masuk sini Bekasi panas,
Begitu gambarannya aja, gambaran. Ya, bagaimana sesuatu yang panas kok bisa jadi enak? Itu contohnya. Ya, itu takrib saja untuk mendekatkan bagaimana. Tapi yang penting taskhirnya dari Allah. Udah nggak usah dipikir-pikir lagi. Bagaimana itu? Allah yang menciptakan, yang penting Allah selamatkan itu. Ya. Kemudian wasakhartal jibala wal hadida li Daud wasakhartar rih. Ya, kemudian Allah menundukkan jibal wal hadid. Hadid itu besi di Daud. Ya. Bagaimana Allah menundukkan besi, ya? Bagaimana besi yang harusnya besi itu bisa memuai, bisa dibentuk kalau dia apa itu? Dipanaskan dulu, dipanaskan baru gitu. Nabi Allah Daud nggak pakai begitu. Besi yang dalam keadaan dingin pun bisa diatur gitu. Wah, enak itu ya ilmunya begitu ya. Jadi besi yang seharusnya dipanaskan dulu untuk Nabi Daud, ya, untuk Nabi Allah Daud, udah gitu aja. Nah, ini besi, ente mau bikin apa? Udah begitu aja, ya. Bisa. Pakai apa? Ya kudrahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya sesuatu hal-hal yang muhal, yang itu kalau pakai akal nggak mungkin, begitu. Tapi dengan kudrahnya Allah, nah, cukup 3 aja dulu, ya. Malam ini 3, ya. Pertama tunduknya apa? Laut. Kemudian laut tadi bisa tunduk dengan kudrahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Juga api juga tunduk dengan kudrahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian besi yang keras itu juga bisa tunduk dengan kudrahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita berdoa, jadi apa yang kita minta ini kecil semua, ya. Yang menurut akal kita nggak bisa, buat Allah kecil, ya. Yang lagi macet usahanya insya Allah dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit disembuhkan, ya. Yang belum taat dijadikan orang yang taat, ya. Orang-orang yang melakukan kezaliman kepada para ulama, kepada itu semua dengan kekuatannya seolah kita nggak bisa apa-apa, dengan kudrahnya Allah kecil, ya. Dengan kudrahnya Allah itu sangat kecil, ya. Maka kita yakinkan, kita baca juga ini dengan sedikit saya niatkan supaya kita itu punya waktu berdoa tadi yang sudah dibaca juga. Selain juga mulih dan doa itu benar-benar terus menerus begitu ya, merengek terus, juga harus dihadirkan hati gitu ya. Setiap kalimat ini kita hadirkan hati kita dengan kita maknanya. Al-Fatihah. Allah arhamna birahmatin wasi'ah rahmatal qulubi wa anallaha yubarik lana wa Allah yaftah alaina bima fataha ala awliyaihi wa asfiyaihi bil fathil mutlaqil kabir bijahi wa anallaha yansur habaibna nasran aziza. Amin. Wa anna ma ala asrafuna salihun wa anna ma ala naba al-imam Abil Hasan Al-Syadili. Amin ya Allah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة القلوب عن مطالعة الغيوب. وقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة.
وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واضمس على وجوه أعدائنا، وامسخهم على مكانتهم، فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم أما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 حاميم. حم الأمر وجاء النصر وعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كاف ها يا عين صاد كفايتنا. حاميم عين سين قاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اغصني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق كلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سميع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي يا الله عافنا عفوا شر مصائب الدنيا والدين فضلا ويهلك على والأرزاق الواسعة برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله ويسر لنا ما احنا نحفيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبول يا رب
قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فاخري ضمن فقري واضطراري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غيثني قبل أن يفنى اصطباري يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العسر وياتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعاجزي وخضوعي وانكساري لم أزل بالباب واقف فارحمن ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فأديم ربي وقوفي ولحسن الظن ألازم فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري حاجة في النفس يا رب
فاقضيها يا خير قاضي حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لظاها والشواظي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري الحمد لله رب العالمين. فدع أن الله يسر لنا شؤوننا كلها ويغفر لنا ذنوبنا كلها ويقضي ديوننا كلها ويجعلنا وأحبابنا من خواص أحبابه وأن الله يرزقنا ويغفر ذنوبنا كلها ويرزقنا كمال العافية وأمرنا طول الأعمال وحسن الأعمال والأخلاق والأرزاق الواسعة الحسنة المصروفة كل ذرة منها في أكمل الطاعات ويكرمنا الله بكمال التوفيق واليقين والعافية وعافية الدارين وعجل لنا بإجابة الدعاء وصرف البلاء وطول العارفين ويرزقنا كمال حسن الخاتمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول يا رب.